Om Swastiastu adik-adik, salam kenal. Saya Nikade Nuasri Astuti, biasa dipanggil Ibu Nuri, akan membahas materi proyek kreatif dan kewirausahaan tentang media promosi online. Promosi merupakan suatu usaha dari penjual dalam menginformasikan dan mempengaruhi pihak lain agar terkait untuk melakukan transaksi terhadap produk barang atau jasa yang dipasarkannya. Promosi juga bagian penting dari strategi pemasaran untuk meningkatkan kesadaran merek, mencapai target pasar, dan meningkatkan penjualan. Dengan kata lain, promosi adalah usaha untuk menjual produk dagangan adik-adik ya. Tujuan promosi bisa beragam, mulai dari meningkatkan pengenalan merek hingga memperkenalkan produk baru ke pasar. Promosi juga ada jenis-jenisnya loh. Ada pemasaran digital, ada event promosi, dan kampanye periklanan. Setiap jenis sudah Ibu berikan penjelasan, adik-adik bisa membacanya ya. Masuk ke strategi promosi yang efektif. Yang pertama, ada penggunaan konten. Strategi ini melibatkan pembuatan dan penyebaran konten yang bermanfaat dan relevan untuk menarik perhatian target pasar. Yang kedua, optimasi SEO atau Search Engine Optimization, di mana hal tersebut memastikan bahwa materi promosi muncul di hasil pencarian organik, memainkan peranan penting dalam strategi pemasaran online. Yang ketiga, kemitraan strategis. Bekerja sama dengan pihak lain seperti influencer atau merek lain dapat membantu dalam menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Berikutnya, kita berkenalan dengan media promosi online. Media promosi online adalah strategi pemasaran yang menggunakan platform digital seperti situs web, media sosial, dan iklan online untuk mempromosikan produk atau layanan. Ini memanfaatkan keberadaan internet dan teknologi digital untuk mencapai target pasar yang lebih luas. Jenis media promosi online, ada pemasaran media sosial, ada pemasaran lewat email, dan ada pemasaran melalui mesin pencari. Setiap jenis sudah Ibu berikan penjelasannya ya. Media promosi online ternyata sangat bermanfaat ya, mulai dari dapat menjangkau pasar lebih luas, dapat meningkatkan brand awareness atau kesadaran merek, dapat meningkatkan penjualan, dan dapat lebih hemat biaya juga ya adik-adik. Nah, alat-alat promosi apa yang biasa digunakan untuk promosi online? Melihat gambar saja, adik-adik pasti sudah tahu kan? Yang pertama, media sosial. Alat ini berupa platform seperti Facebook, Instagram, dan TikTok digunakan untuk berinteraksi dengan pelanggan potensial. Yang kedua, email marketing.
Penggunaan email untuk mengirim materi, promosi ke klien atau pelanggan potensial. Yang ketiga, iklan televisi dan radio. Kedua jenis media ini masih digunakan mencapai audiens yang lebih luas. Sekarang kita pertegas kembali berkenalan dengan media sosial untuk promosi online yuk adik-adik. Media sosial adalah platform online di mana bisnis bisa berinteraksi dengan pelanggan dan membangun kesadaran merek. Dengan menggunakan media sosial yang bijak, bisnis bisa memperkuat hubungan dengan pelanggan dan meningkatkan penjualan. Adapun beberapa keuntungannya yaitu target pasar tepat. Promosi online memungkinkan bisnis untuk menargetkan audiens yang tepat berdasarkan demografi, minat, dan perilaku online. 2. Analisis kinerja. Platform pemasaran online menyediakan data dan analisis yang mendalam, memungkinkan bisnis untuk memantau dan mengevaluasi keberhasilan kampanye mereka dengan tepat. 3. Skalabilitas. Dibandingkan dengan media tradisional, pemasaran online memberikan skala yang lebih besar dan fleksibilitas yang lebih besar, memungkinkan perubahan dan penyesuaian secara real time. Kemudian, mengapa menggunakan Facebook untuk promosi online? Karena 1. Jangkauan yang luas. 2. Analis target. 3. Interaksi yang tinggi. Apa maksudnya? Tentu sudah Ibu berikan penjelasan ya adik-adik, bisa membacanya. Nah, kalau yang ini tentu adik-adik pasti tahu kalau memang sangat menguntungkan. Lalu, apa saja keuntungan Instagram untuk promosi online? Mari kita simak. Yang pertama, dikatakan visual yang menarik. Instagram memungkinkan bisnis untuk menampilkan produk jasa mereka dengan visual yang menarik, menciptakan daya tarik pada audiens potensial. Yang kedua, interaksi yang lebih dangkal, di mana Instagram memungkinkan bisnis untuk berinteraksi dengan audiens dengan cara yang lebih santai dan pribadi dengan stories, IGTV, dan direct message. Yang ketiga, audiens muda yang aktif. Instagram sangat populer di kalangan generasi muda yang aktif di platform ini. Hal ini memungkinkan bisnis untuk mentargetkan audiens yang lebih muda. Media sosial yang satu ini juga sedang populer untuk promosi online ya adik-adik. Kira-kira apa saja ya keuntungannya? 1. Efektivitas video pendek. 2. Potensi sebagai media yang tepat. 3. Interaksi langsung dengan audiens. Nah, penjelasannya adik-adik baca sendiri ya. Kembali berbicara strategi, pemasaran online juga memiliki strategi yang efektif. 1. Penggunaan konten multimedia. Konten visual dan video telah terbukti sangat efektif dalam menarik perhatian dan meningkatkan keterlibatan pengguna. 2. Pemasaran kandang burung.
Menciptakan komunitas online aktif dan terlibat dapat menjadi strategi pemasaran yang memungkinkan konten Anda untuk di-share dengan lebih luas, menciptakan efek domino yang kuat. 3. Penerapan SEO yang kuat. Optimalkan situs web bisnis Anda agar muncul di hasil pencarian yang relevan untuk meningkatkan visibilitas online dan daya tarik calon pelanggan. Lalu, apa saja yang menjadi pengukuran keberhasilan promosi? Yang pertama, KPI atau Key Performance Indicator harus tepat. Yang kedua, analisis data wajib benar. Yang ketiga, respon pelanggan mesti cepat. Penggunaan KPI atau Key Performance Indicator yang relevan membantu dalam mengevaluasi efektivitas promosi. Kemudian, membuat laporan yang menyeluruh berdasarkan data dapat membantu dalam menilai kinerja promosi. Satu lagi, melacak tanggapan dan respon dari pelanggan membantu dalam memahami dampak promosi secara langsung. Nah, sampai di sini belajar kita tentang media promosi online ya adik-adik. Semoga materi Ibu bisa membantu adik-adik yang menyimak video ini. Terima kasih.